Jadi hari ini kita mau bahas tentang rahasia rumah tangga kita. Bang, gimana sih kok bisa sama Kak Mada kayaknya terlihat akur gitu kan? Terus gimana pengalamannya setelah hampir 2 tahun ya kita ya? Ya. Ya setahun lebih sudah menikah, gimana? Apakah menyesal? Atau mungkin enak gitu kan? Karena yang kita alami hampir 2 tahun ini nggak ada masalah ya Bebe, termasuk ya? Iya. Bukan berarti bukan berarti nggak ada masalah, tapi bukan menjadikan kita merasa aduh kok cepat banget sih nikahnya gitu, atau kok sama dia sih nikahnya gitu kan. Jadi kita akan bagikan ke kalian apa sih rahasianya. Ada banyak sebenarnya, tapi kita akan bagikan 5 aja hari ini. Iya. Dan nanti di akhir video kita akan kasih tahu rahasia terbesarnya. Harus ada yang mengalah, entah pun itu salah satunya atau keduanya. Biasanya, mana dua-duanya ngalah? Ya biasanya kan misalnya harus ada yang mengalah duluan gitu lah ya. Harus ada yang mengalah karena namanya pernikahan itu kan dijalani selamanya. Kalau nanti kita merasa kita harus menang, terus masalah itu berkelanjutan, nanti akan ada akar pahit di pernikahan itu gitu. Jadi apapun masalahnya harus, ya walaupun memang kita rasa kita harus kita yang benar, kita harus melawan ego kita untuk ngalah gitu. Tapi sebenarnya mengalah ini bukan jadinya dipilih ya. Contoh, kamu yang harus mengalah terus, Iya. atau aku yang mengalah terus, enggak. Tapi dua-duanya harus punya perasaan mengalah gitu. Jadi kalaupun nanti sama-sama ngalah ya lebih bagus. Iya. Tapi di saat yang satu mengalah ya lebih bagus juga. Jadi nggak ada hal yang kamu ya yang mengalah terus, nggak boleh aku gitu. Bukan gitu. Tapi kedua-duanya harus punya perasaan mengalah. Iya, gitu. Kenapa penting? Supaya masalah yang kecil tidak besar dan masalah besar Tidak dianggap kecil, bukanlah, dan masalah bukan. besar tidak jadi yang makin besar. memecahkan rumah tangga lah gitu. Kayaknya ribet sini, mau di mana? Ya makanya aku bilangnya di sini atau di sini. Tutup muka nanti. Enggak lah, kan muka aku di sini. Sini. Di sini lah ya. Karena kan banyak orang berumah tangga atau pasangan-pasangan yang laki-lakinya, seringan laki-laki ya, nggak mau ngalah karena dia merasa Laki-laki itu selalu di atas. bener. Laki-laki harus itu selalu bapak menang. rumah tangga. Laki-laki harus selalu diikuti. Iya. Laki-laki Boleh. itu harus dihargai dan segala macamnya. Perempuan juga sama sebenarnya kedudukannya, walaupun kita harus hormat sama suami gitu. Ya. Nanti yang kedua. Ini sih sebenarnya dari kami ke zaman pacaran udah diterapin ya. Jadi kami sepakat untuk tidak nge-share atau nge-publish hal-hal atau masalah-masalah kami di sosial media. Iya. Karena bukannya menyelesaikan, justru hanya memperparah keadaan ya. Iya. Dan orang-orang yang melihat pun belum tentu mau ngebantu gitu. Pasti ada aja netizen-netizen yang ngelihat malah ngetawain atau mungkin jadi ngata-ngatain di belakang. Ibaratnya jadi menyebarkan masalah kita ke banyak orang gitu yang belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Itu sia-sia sih. Nah, walaupun terkadang kita mikir nge-share itu di media sosial pasti ada biar orang empati sama aku, atau aku butuh hiburan biar ada orang yang nanyain kenapa dihibur segala macam. Jangan salah, semakin kita mengumbar masalah kita di media sosial, makin banyak kesempatan untuk retaknya rumah tangga. Contohnya masuknya orang ketiga gitulah. Ya. Kalau memang kita nggak ada niat, tapi mungkin orang ada niat jahat gitu kan, dia pikir oh ini lagi ada masalah nih di keluarganya. Bisa masuk nih. Aku masuk nih gitu. Jadi jangan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan datang di rumah tangga gitu. Dan kadang sebenarnya kalau dibandingin ya, dari 10 orang yang menanyain keadaan kita, Lebih banyak yang hanya ingin tahu daripada mau membantu. ya lebih banyak hanya yang kepo-kepo doang gitu. Dan kalaupun mereka tahu ataupun mereka simpati atau nanyain, toh nggak akan nyelesain masalah kita gitu. Ya nggak sih? Iya. Terus ngapain mereka harus tahu? Iya. Cuma terkadang memang ada beberapa orang yang tipenya akan lebih plong jika dia mengumbar di media sosial masalahnya. Ada yang kayak gitu ya. Kayak dia ngerasa udah Puas. ngelepasin semua, puas gitu. Di sisi lain, itu bisa jadi mempermalukan pasangannya sebenarnya. Ya nggak? Ya. Misalnya dia nih ada masalah terus dia nge-share di story WA atau Instagram. Hari ini sangat menyedihkan, bla 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 bla. Kan secara tidak langsung dia berarti mempermalukan suaminya.
dia mengatakan bahwa suaminya itu tidak bisa membuat dia bahagia gitu Ya, kan. betul. Dan kita tidak mempublish ini bukan berarti oh berarti gak mau ya terlihat punya masalah dalam rumah tangganya. Oh bukan gitu. Bukan gitu maksudnya. Tujuan sosial media kan memang hanya untuk membagi kebahagiaan. Kebaikan. Tapi kita punya rumah tangga, Yang ya nggak semua- gak ada kewajiban sih Gak kita ada harus kewajiban, ya. nge-share masalah kita. Toh masalah-masalah kita berdua, ngapain orang harus tahu gitu kan. Jadi bukan berarti oh nggak mau terlihat ada masalah, nggak mau terlihat keluarganya ada perdebatan, nggak gitu juga sih. Iya, Karena bukan urusan orang juga apakah kita punya masalah atau enggak. benar. Itu yang kedua. Ketiga, Selanjutnya, kayak contoh nih, yang paling terdekat aja, cari games atau kayak Among Us. ya Kalau kan tren lagi main Among Us ya, kita bawa aja, kan itu kita bawa aja positifnya ke rumah tangga kita. Contoh kita jadi main berdua, kita jadi walaupun nggak ada pembicaraan, kan setiap hari ketemu terus apa sih yang mau dibicarain gitu kan ya. Jadi ya kita main games bareng-bareng, ketawa-ketawa, jadi rumah tangganya lebih kayak harmonis dan kayak sahabat sih, jadi kayak lucu aja gitu. kayak gini kan misalnya nge-vlog, Ya nge-vlog, atau misalnya nyari tempat-tempat baru bareng-bareng. ya Pokoknya sebisa mungkin cari kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Bukan harus yang disukai bersama ya. ya. Ya gimana ya, selama itu bisa kita lakuin dan positif sih harusnya nggak masalah gitu. Makan bareng, Hunting, baju, ya. belanja, gitu sih. Supaya tidak terlalu membosankan. Ya, supaya tidak terlalu memaksakan. Supaya apa yang kita lakukan sama teman-teman kita pun bisa kita lakukan sama suami kita. Jadi kan lebih enjoy aja gitu. Penting kan positif. Ya. Yang keempat, Yang keempat ini sebenarnya ada hubungannya dengan nomor 2 tadi. Jadi, kalau kita sudah berumah tangga, misalnya dalam hari itu kita punya masalah, berantem atau apa, pastikan sebelum tidur sudah clear. Clear ini dalam artian sudah saling mengungkapkan kekesalan masing-masing, baru sudah saling memaafkan, sudah saling mengampuni, dan sepakat untuk melupakan kejadian pada hari itu. iya, betul. Gitu. Kenapa ini sangat penting? Iya dong, masa kalian mau tidur berdua satu tempat tidur tapi gak cakapan? Mau jadi apa? Ya, kalau kita lakukan ini, otomatis setiap pagi pasti keluarga kita kan memulai dengan hal yang baru gitu. Dengan hal yang sukacita, bukan dengan hal kepahitan atau apapun. Kalau Atau seandainya masalah yang belum selesai yang semalam tuh. iya, kalau seandainya misalnya malam itu nggak diselesain kan, Pasti besok ke bawah-bawah. Bikin Besok pagi- sarapan mungkin keasinan atau bangun jadi telat. besok pagi Rapi-rapi pas jadi bangun dan malas. mukanya pun udah males kan. Ah, Yang biasanya dibangunin, tiba-tiba karena kesal, aku usah aku bangunin biarlah kau telat kerja gitu kan. Jadi harus selesaikan sebelum tidur. ya. Jadi Bahkan- pas kita mau tidur, masalah selesai, udah hubungan bisa harmonis lagi lah. Ya, itu sekali. Bukan manusia yang maksudnya teman, saudara, sahabat, orang tua, bahkan mertua. Gitu. Karena menurut aku, ke teman kan aku tahu istrimu kayak mana, jadi aku nggak suka. Terus kalau sama saudara kan, saudaramu jadi benci sama aku. Atau sama Kalau orang tua orang tua. pun pasti membela kita, pasti akan jadi kayak tahu gitu loh. Intinya sih kalau kami sih sepakat bahwa seberat apapun masalah, mau kecil, besar, ya tempat untuk mengadu itu ya Tuhan gitu ya. Berdoa gitu kan. Ya. Ibaratnya ya sama sih, kita nggak mau nge-publish ke siapapun, mau dari sosial media, Iya. atau sama orang, ya kecuali memang kita punya pemimpin rohani ya, Iya. atau kakak rohani, itu yang kita bisa percaya untuk sharing masalah kita, itu lain cerita. Tapi kalau kami sih, biasanya Enggak. selalu mengadukan itu ya dengan Doa. Tuhan gitu, berdoa. Karena apa? Karena emang dari kita berduanya juga kalau sudah selesai ya ngapain lagi harus sharing ke orang lain kan. Makanya tadi kami bilang kalau misalnya kita sudah selesai kan sebelum tidur, artinya kan gak ada hal yang harus di-share lagi gitu. Tahu udah selesai di malam itu, tahu juga kita sudah saling memaafkan, sudah saling mengampuni, apalagi mau kita share ke orang lain gitu kan. Bahkan kalau kita sudah selesaikan di malam itu, ya kita doa bareng gitu. Iya. Doa bareng, Saling memaafkan lah. Saling Jadi, memaafkan. jadi romantis lagi. Nah, justru Tidur itu jadi bisa- pelukan lagi. bisa mempererat hubungan lagi Iya, gitu. benar. yang harusnya kita mau
punggung-punggungan tidurnya jadi bisa pelukan lagi. Ya betul. Sebenarnya ini nggak langsung instan sih kita dapatkan semuanya yang nggak langsung kita menikah langsung kita terapkan, nggak. Sebenarnya semua ini pun kita menemukannya setelah berjalannya pernikahan ini gitu. Seiring berjalannya waktu. Iya. Kita juga ada juga beberapa hal kita mengingkari kelima ini. Benar. Di awal-awal pernikahan kita. Cuman kita menemukan ternyata ini nih kuncinya. Jadi makanya kita jadikan rahasia pernikahan kita kalau orang-orang tanya. Itu sih. Apa yang bisa kamu tambahkan? Dalam berumah tangga itu kan nggak mudah. Di luar dari 5 hal itu, kalau misalnya pasangan itu tidak saling terbuka pun susah juga. Gitu kan. Makanya keterbukaan juga penting. Banyak lah, tapi yang 5 hal inilah dulu yang bisalah sebagai tahap awal supaya rumah tangga itu bisa tetap harmonis. Harus ada yang mengalah, ya, atau dua-duanya harus punya perasaan mengalah. Kemudian yang kedua, tidak mengumbar masalah di sosial media. Di sosial media. Sebaiknya kita hanya nge-share di sosial media itu hal-hal yang baik, hal-hal yang sukacita, yang bermanfaat. Gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu mencari hal-hal baru yang bisa dilakukan bersama. Jadi kita punya kegiatan bersama-sama, nggak membosankan lah gitu kan. Kan banyak yang bilang, aduh bosan sih nikah sama dia, nggak ngapa-ngapain, hanya gitu-gitu aja ya. Ayo kita cari hal-hal yang baru supaya. Ada orang kan ya lebih nyaman melakukan hal baru sama teman-teman kan. Iya. Ini usahakan dahulukan pasangan kalian. Karena kalau sudah pasangan kita itu kan dia akan jadi teman, jadi sahabat, jadi kakak, jadi nggak ada kata bosan. Jadi semuanya lah, jadi belahan jiwa, belahan dada. Dan yang keempat itu menyelesaikan masalah sebelum tidur, supaya setiap hari, setiap pagi kita memulai hari dengan sukacita, bukan dengan kepahitan, bukan dengan kedongkolan, bukan dengan kebencian apapun itu. Dan yang terakhir, jadikanlah Tuhan sebagai tempat untuk mengadu, ya, karena kami juga orang yang beragama, ya kan? Pastilah, karena pastilah terus. Jadi, iya itu sih yang udah kami lakukan, dan puji Tuhan sampai sekarang kami masih bahagia, masih bisa harmonis. Dan sekali lagi bukan berarti kami tidak pernah berantem, tidak ada masalah. Bukan itu. Tapi bagaimana supaya kita bisa mempertahankan hubungan itu. Karena dalam pernikahan itu nggak cukup hanya cinta, gitu. Kita butuh komitmen. Itu aja dari kami, tips yang bisa kami bagikan. 5 hal pertama ya yang kami bagikan saat ini. Nanti mungkin akan kita bagikan lagi hal-hal yang lebih dalam lagi. Karena masih banyak sebenarnya. Thank you sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Dan sampai ketemu di mudah-mudahan bagi pengantin baru, calon pengantin, atau mungkin pengantin yang udah lama juga, setelah nonton video ini bisa makin harmonis, makin dekat, makin semangat untuk mendekatkan lagi dirinya, karena pernikahan itu sangat indah bagi kami. Iya, betul. Sangat indah, banyak warnanya gitu. Oke, bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.